Jadi saudara, ternyata kunci daripada doa yang didengar oleh Tuhan itu adalah baik. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Ayat 18, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Iya, saudara, Daud ya menulis Mazmur ini ya, dan dikatakan di sana bahwa ya dia menyatakan betapa dahsyat ya pertolongan Tuhan, kan betapa luar biasa karena Tuhan telah menolong ya bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa ya banyak yang dipersembahkan kepada Tuhan ketika mereka sedang ada di dalam malapetaka, di dalam pergumulan. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban-korban, korban bakaran, korban sembelihan, ya, dan juga mereka berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, dan menunggu Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan ternyata saudara, ya di sini dikatakan pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi saudara, ternyata kunci daripada doa yang didengar oleh Tuhan itu adalah ya kita harus pertama berseru kepada Tuhan. Ya, pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku." Ya, jangan berseru kepada manusia, jangan berseru kepada orang tua, jangan berseru kepada anak, jangan berseru kepada pendeta. Tapi ketika kita berseru, artinya kita berseru kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Ya, berseru itu artinya memohon, berseru itu artinya berteriak, ya, menyatakan sesuatu. Ya, tidak usah ceritakan masalah kita kepada orang lain. Tidak ada gunanya saudara, karena manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mau berseru, menceritakan sesuatu itu, berserulah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku berseru dengan mulutku ya, dan kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Ya, doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Ya, dan juga bukan hanya berseru, tapi menyanyikan pujian. Ketika kita bergumul dalam doa, selain kita berseru, maka kita pun harus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tidak peduli seberapa rumit keadaan kita, enggak peduli seberapa berat persoalan kita, pergumulan kita, ya kita harus datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Ya, naikkan pujian kepada Tuhan, persembahkan pujian kepada Tuhan. Ya, maka ya itu adalah doa yang dikenan Tuhan. Dan dikatakan di sana, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Doa yang seperti apa yang tidak didengar Tuhan? Doa dari orang yang punya niat jahat di dalam hati. Penting bagi setiap kita saudara menyelidiki hati kita. Apakah ada niat-niat jahat di dalam hati kita terhadap orang lain, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap siapapun. Kalau ada yang jahat di hati kita, ada ganjelan di hati kita, maka kita harus bereskan itu. Karena sehebat apapun kita berseru, sehebat apapun kita berdoa, bahkan mungkin dengan puasa, kalau ada niat jahat dalam hati kita, maka doa kita tidak akan didengar. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi ada dosa yang menghalangi ya sehingga mujizat itu tidak bisa kita alami dalam hidup kita. Kalau kita berdoa saudara dalam pergumulan,
Berserulah hanya kepada Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan dan dengan hati yang murni. Jangan sampai dalam hati kita tuh ada niat jahat, sedikit pun niat jahat ya, sebab Tuhan itu tidak berkenan kepada niat jahat dalam hati kita. Karena itu mari kita mutus koreksi hati kita supaya doa-doa kita tidak terhalang. Kita mau koreksi hidup kita supaya doa-doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita berseru sambil memuji Tuhan dan menjaga hati kita ini murni, maka doa kita itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan.